Sound desainnya sih udah ala-ala A Quiet Place banget nih makhluk-makhluknya nih. Menarik, 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 menarik. Tuh, tuk 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 tuk. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen bukan review. Hari ini kita akan melakukan video reaction ya, tapi kita akan masuk ke sebuah topik yang jarang sekali kita bahas. Jadi ya gini, ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke gua, yaitu adalah kenapa Indonesia jarang banget atau bahkan gak pernah bikin film-film horor berbasis monster. Atau misalnya hewan buas lah, atau makhluk buas lah. Kayak misalnya kalau misalnya film-film luar ya, ada Jaws, Hiu gitu kan, ada Piranha, itu ya yang horror seksi gitu kan. Atau misalnya Anaconda, ya model-model makhluk buas yang seperti itu. Kenapa di Indonesia nggak ada? Padahal kalau ngomongin secara satwa makhluk kita banyak kok, mitologi kita kaya kok. Sebenarnya gampang alasannya ya, karena bukan sarang heo, bukan. Ya udah pasti lagi-lagi akar dari semua permasalahan dalam masalah production. Apakah kita pengen bikin film ini, film ini, film ini. Ide mah banyak, gampang gitu ya. Yang jadi masalah adalah gimana kita eksekusinya. Ada budgetnya nggak? Kan seperti itu. Nah, kalau film-film monster udah pasti memerlukan CGI, visual effect. Dan itu nggak murah bos. Jadi dulu gue tuh pernah bahas film Marni. Kalau kalian tahu Marni The Story of Wewe Gombel. Itu kan film horor ya. Tapi di salah satu scene di film Marni tersebut, itu ada satu makhluk yang bolong berbentuk Mickey ya. Ya emang sengaja gue pernah ngobrol juga sama sutradaranya. Katanya memang dia pengen ngedesain makhluk karakter itu serupa dengan Mickey. Nah masalahnya tuh gini, gue pas ngelihat visual effect di film Marni tersebut, di scene itu mulus. Gue akuin itu keren banget secara CGI, visual effect. Dan gue cukup kaget. Wih, Indonesia bisa juga nih bikin scene yang seperti ini gitu. Bikin CGI visual effect yang seperti itu. Makhluk bolong seperti itu. Dan bolong itu nggak murahan sama sekali. Dan ketika gue ngobrol-ngobrol sama produsernya, dia ngebawa satu tim visual effect dari Amerika. Lu bayangin, ditarik dengan bayaran yang begitu mahal, cuman buat scene dengan durasi yang nggak nyampe 10 detik. Lu bayangin, budgetnya gila-gilaan, nggak nyampe 10 detik gua nonton di bioskop, cuman buat scene setan bolong kayak begitu. Itulah masalah kendala di kita gitu. Kita nggak punya source-nya, sumber daya manusianya, dan secara teknologi kita belum mumpuni gitu. Jadi ya memang susah untuk bikin film-film monster kayak gitu. Orang misalnya scene setan bolong 10 detik kayak butuh budget yang segede itu kan. Nah, apalagi bikin film yang memang secara tema besarnya, garis besarnya adalah ngomongin monster. Tapi ini yang menarik nih. Ada satu film yang dari kemarin-kemarin, dari beberapa bulan yang lalu tuh udah bikin gue penasaran. Karena gue sempet ngeliat posternya dan poster tuh unik banget. Judulnya adalah Orang Ikan. Dan film ini bisa dibilang adalah kerjasama dari 4 negara ya. Ada Singapura, ada Jepang, ada Inggris, dan Indonesia. Nah ini yang menarik nih. Ya karena dari judulnya aja ini udah bahasa Indonesia ini, Orang Ikan. Nah ini menarik sekali, cerita horor mitologi, dan gue masih belum ada gambaran kira-kira ini makhluk yang seperti apa. Tapi kita udah bisa lihat dari sini. Gue udah taruh di posternya dan ini mengerikan sekali. Secara production ini gak cuma sekedar hanya dari praktikal doang gitu. Secara kostum, makeup, menurut gue gak bakal cukup untuk bikin yang seperti ini gitu, mengalir dengan adegan horor yang menurut gue kayaknya bakal brutal nih. Lihat darahnya udah kemana-mana kan. Ini perlu CGI, ini perlu visual effect. Makanya di sini kita menggait juga, kerjasama juga kan. Ada Jepang di sini, ada Inggris, ada Singapura, yang udah pasti kalau masalah budget udah teratasi lah kalau misalnya kayak begini kan masalahnya kan. Nah Indonesia digunakan untuk apa? Untuk keindahan alamnya. Oke. Ya jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, ini syutingnya katanya ya itu di Curug Sodong ya, yang memang air terjunnya indah sekali, dan itu dipakai untuk lokasi syuting film Orang Ikan ini. Dan gue penasaran. Nah hari ini kita bakal nge-reaction karena trailernya baru keluar kemarin. Sebenarnya poster dan film itu udah gue denger dari beberapa bulan yang lalu, tapi trailer baru keluar kemarin. Dan katanya ini udah tayang di Tokyo International Film Festival, TIFF. Jadi gue udah penasaran banget. Let's go, langsung kita reaction aja. Segor, sebrutal apa, dan semenarik apa ini film Indonesia yang menurutku kayaknya yang pertama kali ya. Coba kalau kalian ada yang tahu di kolom komentar, coba ditulis deh ya. Apakah ada film Indonesia sebelum ini ya yang ngomonginnya itu monster gitu, makhluk-makhluk yang seperti ini, makhluk mitologi seperti ini kan seru banget ya. Gue penasaran banget daripada horor-horor yang supernatural lagi kan, dukun-dukunan lagi, bosan juga, capek juga gue. Oke, kita pindah dulu ke YouTube. Udah gue siapin nih. Nah tuh ya, Tokyo International Film Festival. Langsung bos.
Langsung. Kapal, oke. Wah, dari orang Jepang dulu ya. Menarik nih. Oh, ini kayaknya perang dunia nih ya. Ngambil latar perang dunia kayaknya nih. Terdampar di pulau. Waduh. Ah, ini kayaknya orang ikannya nih. Waduh. Gue suka nih ada ceritanya nih, nggak cuma ngomong masalah serangan monster doang nih. Ada cerita mengenai manusia, itu yang penting kan. Oke, sound design-nya menarik sih. Oh, ini curugnya nih kayaknya nih. Ada orang Inggris, ada orang Jepang ya. Oke. Oke. Wow. Main slow-mo ya. Oke, ini horor sih. Ini horor sih. Wow. Ya, sound desainnya sih udah ala-ala A Quiet Place banget nih makhluk-makhluknya nih. Menarik. Tuh, tuk 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 tuk. Oh, tapi memang makhluk si orang ikannya ini belum terlalu kelihatan ya. Masih dijagain kayaknya, masih dirahasiain nih kayaknya nih. Oke, kita balik dulu ke posternya ya. Biar kita bisa dapat gambaran lebih jelas nih mengenai orang ikannya nih. Nah, ini dia ya. Kita baru ngeliat dari segi mukanya doang sekilas, dan tadi ada dari badannya aja ya. Belum bisa terlalu kelihatan, belum bisa terlalu kita lihat dari segi karakter desainnya bakal seperti apa selain dari posternya yang udah dikasih lihat juga. Cuman ya menarik gitu. Ketika kita ngelihat sebuah film monster yang ada nuansa Indonesia di dalamnya, tapi di sini nggak ngomongin sekedar monsternya aja, teror dari monsternya, tapi ada ceritanya. Kalau misalnya yang bisa gue terka-terka ya, yang bisa gue tafsirkan dari opening scene yang tadi di trailernya, ada kapal, terus ada pesawat yang ledak-ledakan, itu kayaknya berarti perang dunia nih. Nah, kalau misalnya ada orang Jepang sama orang Inggris ya, kayaknya perang dunia kedua berarti kan. Harusnya sekutu lawan blok poros gitu. Dan entah kenapa kayaknya mereka tadi terdampar di sebuah pulau, dan malah ketika mereka lagi berantem di situ malah ada makhluk orang ikan itu tadi tuh. Gitu ya, malah mereka jadi kayaknya harus kerjasama di film ini. Ya menarik sih menurut gue. Secara premis potensinya kayaknya ada, karena ngomongin karakter itu yang paling penting menurut gue gitu. Kalau misalnya ngomongin film monster, nggak melulu harus ngomongin actionnya, seremnya, terornya, gore-nya, enggak sih ya. Ngomongin cerita sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat kayak segampang Godzilla Minus One deh. Godzilla Minus One memang secara ruang lingkup kan monster yang lebih luas ya. Monsterverse atau Pacific Rim itu kan ngomongin monster juga, tapi memang monster yang cakupannya tuh lebih luas gitu. Udah internasional, skala global gitu, atau misal skala negara lah, atau skala kota masih oke lah gitu. Nah, tapi kalau di film ini kayaknya ini memang secara ruang lingkup diperkecil gitu, dan gue suka banget tipe-tipe film yang monster tapi ruang lingkupnya kecil. Ya udah cuma di pulau ini aja. Jadi kayak lebih ke survival things gitu loh. Waktu itu kan gue udah pernah bahas film The Thing ya di Old But Gold, waktu itu gue udah pernah bahas. Dan itu kan film monster juga meskipun science fiction ya, tapi itu kan monster, itu makhluk yang mengerikan sekali kan. Tapi itu dieksekusi lewat plot karakter di situ, yang ibaratnya game Among Us kan. Ya, lu siapa lu? Lu monster atau bukan lu? Lu manusia atau bukan lu? Nah, kan gitu kan. Nah, itu kan yang jadi menarik ya di situ, story-nya. Nah, di sini ngomongin masalah gimana cara dua musuh ini yang harus saling berlawanan tapi malah jadi harus bekerja sama gara-gara monster. Kayaknya ya, gue bisa jadi salah ya. Cuman kayaknya sih seperti itu. Tapi ya semoga aja konflik ceritanya nggak berkutat di situ doang, masih ada layer yang ditambahin lagi. Dan kalau ngelihat dari potensi monsternya kayaknya sih ya mengerikan ya, dari sound desainnya, karakter desainnya sekilas. Cuman gue expect lebih lah. Semoga bisa lebih keren lagi. Apalagi bawa-bawa nama Indonesia di sini dengan judulnya Orang Ikan. Gue pengen tahu pendapat kalian. Apa kalian excited sama film yang satu ini? Gue juga nggak tahu nih rilisnya kapan deh. Tadi ada tulisannya nggak ya? Gue lupa deh. Ini rilisnya kapan deh? Tapi ya semoga aja bakal tayang di bioskop. Saya harusnya pasti tayang di bioskop di Indonesia sih. Ya kalian tulis di komentar lagi-lagi. Apakah kalian penasaran banget sama film yang satu ini? Apa biasa aja? Apa menurut kalian? Ini kayaknya bakal jadi ya gitu-gitu aja bang filmnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sisanya kita bahas di kolom komentar. Bye-bye semuanya.